Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. An-nakiratu wal ma'rifah. Pembahasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Nakiratun qabilu al-mu'athira. Awaqi'un mauqi'ama qad dzukira. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi. Wa hinda wabni wal ghulami walladhi famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri wa duttisalin minhu ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma curaka lafdi ma nusib li raf'i wan nasbi wa jarran li raf'i wan nasbi li raf'i wan nasbi wa jarrina shalah ka'rif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf al wafiq lagtabit itushkaru wa durtifa'in wa fisolin anahu wa anta wal furu'u la tastabihu wa duntisabin fi fisolin cu'ila iya ya wat tafri'u laisa muskila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji'al muttasil wasil awifsil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghair ikhtaral infisala wa qaddimil akhassa fittisali
wa qaddiman masyita fil fisali wa fitihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nudim walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la alin aqis wa kun mukhayyara wa ma'la aliniksis wa ma'la alinikis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qatnil al khatfu aidan qad yafi. Naam. Taib. Bahasan tentang al-ma'rifah wan nakirah. Bab tentang al-ma'rifah wan nakirah fihi masail. Al-mas'alatul ula an-nakiratu hiya kullu ismin dalla ala syai'in ghairi muayyanin nahwu rajul. Nakir itu adalah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang masih belum ditentukan atau masih umum cakupannya. Contoh rajulun, laki-laki dewasa. Setiap Bani Adam, laki-laki yang sudah dewasa disebut rajul. Nah, cakupannya masih umum, maka ini disebut dengan isim nakirah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah an-nakiratu naw'ani. Isim nakirah terbagi menjadi dua macam. Al-awwal ma yaqbalu al-mu'athira li ta'rif. Yang pertama menerima al-mu'athirah yang bisa memakrifatkannya. Karajul fa innahu nakiratun liqabulihi al taqulu ar-rajul. Contoh lafaz rajulun itu nakirah karena dia bisa menerima al. Engkau bisa mengatakan ar-rajul. Nakirahnya itu rajulnya bukan ar-rajul. Karena bisa menerima al yang bisa menyebabkan kemakrifatannya. Asani ma yaqa'u mauqi'a ma yaqbalu al-mu'athirah li ta'rif. Nahu di wa man wa ma fa innaha waqi'atun mauqi'a sahibin wa insanin wa syai'in. Yang kedua, isim yang disejajarkan, disamakan dengan isim yang bisa menerima al-mu'athirah untuk kemakrifatannya. Contoh lafaz dzu, man dan ma. Ini sejajar dengan lafaz sahibun untuk dzu, insanun untuk man, syai'un untuk ma. Sedangkan sahibun, insanun, syai'un ini bisa menerima al-mu'athirah li ta'rif. Maka lafaz dzu, man dan ma yang setara dengan lafaz-lafaz tadi disebut dengan isim nakirah juga. Jadi ada yang nakirah itu bisa menerima al li ta'rif untuk menunjukkan kemakrifatan.
ada isim nakirah yang tidak bisa menerima ahli ta'rif tapi secara makna sejajar dengan isim yang bisa menerima ahli ta'rif. Nah, ini dua-duanya disebut isim nakirah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah al-ma'rifatu hiya kullu ismin dal ala syai'in muayyanin nahu ar-rajul Zaid Makkah. Isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, cakupannya sudah khusus. Contoh ar-rajul, laki-laki itu, Zaidun, si Zaid, Makkah, kota Makkah. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah aqsamul ma'arifi sab'atun. Macam-macam isim ma'rifat itu ada 7. Al-awwal al-mudmar ka'ana wa hum. Yang pertama isim dhamir seperti ana, hum. Al-tsani al-alam ka Zaid wa Hind. Yang kedua isim alam seperti Zaidun, Hindun. Al-tsalis ismul isyarah kadza wa dhi. Ini isim isyarah seperti dza dan dhi. Ar-rabi' al-ismul mausul kalladzi wallati. Yang keempat isim mausul seperti alladzi, allati. Al-khamis dzu al-adad. Dzul adad itu sama dengan al-mu'arraf bi'al, ya. Istilahnya dzul adati, yaitu yang memiliki adat li ta'rif atau mu'arraf bi'al. Kal ghulam wal mar'ah, seperti al ghulamu al mar'atu namanya dzul adati atau al mu'arraf bi'al. As-sadis al mudhafu li wahid minha. Isim nakirah yang mudhaf kepada salah satu dari isim ma'rifat di atas, maka naik statusnya menjadi ma'rifat. Ka ibni, hulami, nah, mudhaf kepada dhamir itu ya mutakallim, maka menjadi ma'rifat. As-sabi al-munada kaya rajul di muayyan. Yang ketujuh ialah munada seperti ya rajul, hei laki-laki itu, di muayyanin jika ditujukan kepada laki-laki tertentu, namanya an-nakirah al-maqsudah. Ini dianggap sudah naik menjadi ma'rifat. Wa hadzal akhiru la yadhkuruhu Ibnu Malik fi alfiyati. Isim ma'rifat yang ketujuh ini, yang terakhir, tidak disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Wa dzakarahu Ibnu Hisham fi awdahil masalik ila alfiyat Ibnu Malik, tapi disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau Awdahul Masalik ila alfiyati Ibnu Malik. Naam. Faslun ad-dhamir. Nah, ini isim ma'rifat yang pertama, ad-dhamir, yang mandumahnya digabung jadi satu tuh. Ya, tentang an-nakirah wal ma'rifah. Adapun isim ma'rifat sesudah dhamir, ini bait syairnya atau mandumahnya disebutkan secara apa ini? Terpisah. Taib. Fihi masail, pembahasan tentang dhamir meliputi beberapa permasalahan. Al-awwal al-mas'alatul ula ad-dhamiru wasmun wudi'a li mutakallimin ka ana au li mukhatabin ka anta au li ghaibin ka huwa au li mukhatabin taratan wa li ghaibin ukhra kal alif wal wawi wan nun ka kuma wa qama wa qumu wa qamu wa qumna. Isim dhamir itu isim yang dibuat untuk menunjukkan kata ganti orang pertama seperti ana, saya, atau kata ganti orang kedua seperti anta.
engkau, atau kata ganti orang ketiga seperti huwa, dia, atau sekali-kali dipakai untuk kata ganti yang kedua, sekali-kali yang lain untuk kata ganti ketiga seperti alif, wawu dan nun. Alif domir, wawu domir, nun domir, ini kadang dipakai untuk kata ganti orang kedua, kadang dipakai untuk kata ganti orang ketiga. Contoh kuma, ini untuk kata ganti orang kedua. Koma, ini untuk kata ganti orang ketiga. Kumu, kata ganti orang kedua. Komu, kata ganti orang ketiga. Kumna, bisa untuk orang kedua, bisa untuk kata ganti orang ketiga. Jadi dhamir yang bisa berfungsi double untuk mukhatab atau ghaib ialah alif musanna, wawul jamaah dan nun. Ya, na'am. Namanya nunul inas, nun jamak muannas salim. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ad-dhamiru qismani barizun wa mustatirun. Dhamir terbagi dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Al-awwal wal baris huwa ma lahu suratun fil lafzi katai kumtu. Disebut dhamir baris bila memiliki bentuk yang jelas lafadznya, seperti tak dalam lafadz kumtu, ada taknya, jelas bentuknya, maka ini disebut dhamir baris. Ats-tsani wal mustatiru wa ma laisa lahu suratun fil lafzi kadhamir al-malkhudi fi lafzi uktub ay takdirhu anta. Yang kedua dhamir mustatir ialah dhamir yang tidak memiliki bentuk lafadz yang jelas, seperti dhamir yang tersimpan dalam lafadz uktub, ditakdirkan dengan anta. Ya, enggak jelas dhamirnya itu, tapi terkandung di dalamnya yang dikira-kirakan dengan lafadz anta, maka ini disebut dengan dhamir mustatir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah al-barizu naw'ani muttasilun wa mufasilun. Dhamir baris terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk muttasil, ada yang berbentuk munfasil. Al-awwal fal muttasil wa ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi darurati syi'ri kama qala syair a'udzu bi rabbil arsy min fi'atin baghat alayya famali iwadun illahu nasiru. Disebut mutasil jika tidak bisa dipakai di permulaan kalam, juga tidak terletak setelah illah, kecuali dalam keadaan darurat syair, seperti ucapan penyair a'udzu bi rabbil arsy min fi'atin baghat, aku berlindung kepada Allah Rabb Arsy dari kelompok pemberontak yang zalim. Alayya famali iwadun illahu nasiru, yang berbuat zalim kepadaku, aku tidak memiliki pengganti kecuali dia sebagai penolong. Illahu, nah ini ya, ada dhamir mutasil terletak setelah illah. Ini sifatnya daruratus syi'r, darurat syair, hukum asalnya tidak boleh. Nah, jadi dhamir mutasil, dhamir yang tidak bisa dibaca di permulaan kalam, juga tidak boleh terletak setelah illah, kecuali dalam darurat syair. Ats-tsani wal mufassil wa ma yubtada'u bihi
Wa yaqau ba'da illa ala kulli hal nahu ana qaim ma'an qama illa ana. Yang kedua dhamir mufasil, dhamir yang bisa dipakai di awal kalam, bisa juga terletak setelah illa dalam keadaan apapun. Nahu ana qaim ma qama illa ana. Ana di sini dhamir mufasil. Ana qaim dibaca di permulaan ya. Maqama illa ana terletak setelah apa ini? Illa. Maka ini namanya dhamir munfasil. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Yang qasimul muttasilu bihasabi mawaqil i'rab ila thalathati aqsam. Dhamir muttasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbagi menjadi 3 kelompok. Al-awwal ma yakhtassu bi mahalli raf'i. Yang pertama ialah dhamir muttasil yang khusus mahal rafa'. Jadi mahalnya itu mahal rafa' menjadi fa'il jika fi'ilnya maklum, menjadi naibul fa'il jika fi'ilnya majhul. Wa huwa khamsah. Dhamir muttasil seperti ini ada 5. Al-awwal at-ta, qumtu, qumta, qumti sama ya. As-tsani al-alif, qama. As-salis al-wawu, qamu. Ar-rabi an-nun, qumna. Wal khamis ya'ul mukhatabah, qumi. Ta, alif, wawu, nun dan ya mukhatabah dalam contoh-contoh tadi mahal rafa menjadi fa'il karena fi'ilnya majhul, maklum. Kalau fi'ilnya majhul maka menjadi naibul fa'il. Namanya dhamir muttasil yang mahal rafa. As-tsani mustarakun baina mahali nasbi wal jar. Dhamir muttasil yang bisa mahal nasab, bisa mahal jar. Wa huwa thalathah, ada 3 macam. Al-awwal ya'ul mutakallim, kaqouli ta'ala rabbi akraman. Yang pertama ya mutakallim. Ini dalam satu ayat untuk 2 contoh. Yang pertama mahal nasab, yang kedua mahal jar. Rabbi ya mutakallim, mahal apa ini? Mahal jar menjadi mudhaf ilaih. Akramani, nah, ini ada ayatnya asalnya ya. Akramani mahal nasab menjadi maf'ul bih. Jadi ya mutakallim kadang dipakai untuk mahal nasab, kadang dipakai untuk mahal jar. As-tsani kaful mukhatab, kaqouli ta'ala ma wadda'aka rabbuka. Yang kedua dhamir muttasil yang bisa mahal nasab dan mahal jar ialah kaf mukhatab. Seperti contoh firman Allah Ta'ala ma wadda'aka rabbuka. Wadda'aka, kaf yang pertama ini mahal apa ini? Nasab menjadi maf'ul bih. Rabbuka, kaf ini mahal apa? Jar menjadi mudhaf ilaih. As-salis ha'ul ghaib, kaqouli ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ha' ghaib seperti dalam firman Allah Ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Lahu ha' ghaib mahal jar al-majrur bil harfi. Sahibuhu ha'ul ghaib mahal jar mudhaf ilaih. Yuhawiruhu ha' ghaib mahal nasab menjadi maf'ul bih. Jadi dhamir muttasil yang bisa berfungsi double yaitu untuk mahal nasab dan mahal jar ada 3. Ya mutakallim, kaful mukhatab dan ha' ghaib. As-salis mustarakun baina mahallir raf'i wan nasbi wal jar wa huwa na khassatan.
Kaqali ta'ala Rabbana innana sami'na. Yang unik dhamir mutasil yang ketiga ini bisa mahal rafa, bisa mahal nasab, bisa mahal jar, dan ini khusus untuk dhamir na, seperti dalam firman Allah Ta'ala Rabbana innana sami'na. Rabbana ini mahal apa? Mahal jar mudhaf ilaih. Innana nanya mahal apa? Mahal nasab menjadi isimnya inna, ya. Sami'na nanya mahal rafa menjadi fa'il. Nah, jadi kesimpulannya dhamir mutasil dilihat dari kedudukan i'rabnya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama selalu mahal rafa, kalau enggak jadi fa'il ya naibul fa'il, ya. Yang kedua bisa mahal nasab, bisa mahal jar. Kalau mahal nasab menjadi maf'ul bih, kalau mahal jar bisa menjadi mudhaf ilaih atau al majrur bil harfi. Nah, yang ketiga ada yang bisa mahal rafa, mahal nasab dan mahal jar. Nah, yang ketiga ini khusus na, ya. Nah, al-mas'alatu al-khamisah yang qasimul munfasil bihasabi mawaqil i'rab ila qismain. Sedangkan dhamir munfasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbagi menjadi 2 kelompok. Al-awwal ma yakhtassu bi mahalli raf'i wa huwa ana wa furu'uha. Yang pertama khusus mahal rafa, yakni ana dan cabang-cabangnya. Ini huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu namanya ana wa furu'uha. Ini selalu mahal apa ini? Rafa. Qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Perhatikan, wa ana rabbukum fa'budun. Ana mahal rafa. As-sani ma yakhtassu bi mahali nasbi wa huwa iyyahu wa furu'uha. Yang kedua khusus mahal nasab menjadi maf'ul bih, ya. Ini iyyahu dan furu' dan cabang-cabangnya. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Semuanya mahal nasab maf'ul bih. Qali ta'ala wa iyaya farhabun. Iyaya mahal nasab menjadi maf'ul bih. Al-mas'alatu as-sadisa al-mustatiru naw'ani wujuban wa jawazan. Dhamir mustatir terbagi menjadi 2 macam, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Wal muradu bil mustatiri wujuban wa ma la yakhillu mahallahu dhahirun wala dhamirun mufasil. Disebut dhamir mustatir wujuban jika posisinya tidak bisa diganti dengan isim dhahir, juga tidak bisa diganti dengan dhamir mufasil. Wal muradu bil mustatiri jawazan wa ma yahillu mahallahu dhahirun wa dhamirun mufasil. Sedangkan dhamir mustatir jawazan ialah dhamir yang posisinya bisa diganti dengan isim dhahir atau dhamir mufasil. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah al-mawadi' allati yajibu fiha al-istitaru asyarah. Tempat-tempat yang dhamir mustatirnya wujuban ada 10. Tempat-tempat yang dhamir mustatirnya wujuban ada 10. Al-awwal
fi'lul amri lil wahid al mukhatab. Fi'il amr mufrad mukhatab, wahid itu mufrad ya. Kaf'al wa taqdir anta. Asani al mudhari alladhi fi awalihi al hamzah. Yang kedua fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, yakni hamzah mutakallim. Nahu wafiqu wa taqdir ana. Asalis al mudhari alladhi fi awalihi nun. Yang ketiga fi'il mudhari yang diawali dengan nun, yakni nun mutakallim ma'al ghair. Nahwu nagtabit wa taqdir nahnu. Ar-rabi' al-mudhari alladhi awaluhu at-ta' li khitabil wahid. Itu fi'il mudhari yang diawali dengan ta' mufrad mukhatab. Nahwu tashkur wa taqdir anta. Wa hadhil mawadhi'u dzakaraha Ibnu Malik fi qawlihi wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf'al wafiq nirtabit ituskaru. Tempat-tempat dhamir mustatir wujuban yang ini 1, 2, 3, 4 disebutkan oleh Ibnu Malik dalam ucapannya wa min dhamir raf'i ma yastatiru qaf'al wafiq nirtabit ituskaru. Nah, al-khamis yakni tempat dhamir mustatir wujuban yang kelima ismu fi'lil amri, pada isim fi'il amr. Nahusah wa taqdir anta. As-sadis ismu fi'lil mudhari, pada isim fi'il mudhari. Nahu uffin wa taqdiru ana. As-sabi fi'lu ta'ajjub, pada fi'il ta'ajjub. Nahu ma ahsana Muhammadan wa taqdir huwa. Ahsana ini sebetulnya masuk dalam dhamir mustatir jawazan, tapi kalau dipakai untuk fi'il ta'ajjub maka menjadi dhamir mustatir apa ini? Wujuban. As-samin ismu tafdhil. Nahu Muhammad afdalu min aliyin wa taqdir huwa. Yang ke-8 pada isim tafdhil, ini terkandung padanya dhamir mustatir wujuban. Muhammad afdalu min Ali. Afdalu ai huwa ya. Ada kandungan dhamir mustatir wujubannya. At-tasi' af'alul istisna. Fi'il istisna itu ma khala, ma ada, ma khasha ya. Sebetulnya fi'il tadi itu dhamir mustatirnya jawazan, tapi kalau dipakai untuk af'alul istisna maka menjadi wujuban. Nahu qamatul lab ma khala aliyan aw ma ada aliyan aw ma khasha aliyan aw la yakunu aliyan wa taqdir huwa. Dhamir-dhamir yang tersimpan pada khala, ada, khasha, la yakun, ini dhamir mustatir wujuban karena masuk dalam kelompok af'alul istisna. Al-ashir al-masdar an-naib an fi'lil amri, masdar yang mengganti posisi fi'il amr. Nanti disebut dalam bentuk masdar nasab, ini mengganti fi'il amr dari lafadznya. Nahu qouli ta'ala fa darbar riqabi ay ibrib ar-riqab. Maka lafadz darba mengandung dhamir mustatir wujuban wa taqdiru anta. Nah, seperti contoh julusan. Nah, duduklah kamu. Ini mewakili fi'il amr dari lafadz itu, ijlis. Maka dalam lafadz julusan terkandung padanya dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Al-mas'alatu ats-tsamina al-mawadhi' allati yajuzu fiha al-istitar arba'ah. Tempat-tempat yang merupakan dhamir mustatir jawazan ada 4. Al-awwal al-marfu' bi fi'lil ghaib, yaitu fa'il
atau naibul fa'il al marfu dari fi'il ghaib. Nah, itu mufrad mudzakkar ghaib namanya. Nahwu Zaidun qama wa takdir huwa. Qama mengandung dhamir mustatir jawazan, takdirnya huwa karena fa'ilnya ini mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad itu satu, mudzakkar berarti pelakunya itu laki-laki, mudzakkar. Ghaib kata ganti orang ketiga. Asani al marfu bi fi'lil ghaibah. Nahwu Hindun qamat wa takdir hiya. Yang kedua adalah dhamir rafa dengan sebab fi'il ghaibah, yakni mufrad muannats ghaibah. Contoh Hindun qamat. Nah, qamat ini mengandung dhamir mustatir jawazan, takdirnya hiya karena mufrad muannats ghaibah. Ats-tsalis as-sifatul mahdhah. Yang ketiga ialah sifat-sifat yang murni, yakni isim fa'il. Naam atau semisalnya. Nahwu Zaidun fahimun wa ta'tir huwa. Fahimun isim fa'il, sifat mahdhah. Mengandung dhamir mustatir jawazan, takdirnya ialah huwa. Arabi ismul fi'il madhi. Yang keempat isim fi'il madhi. Nahwu syattana wa hayhata. Syattana terpecah belah, hayhata jauh, takdirnya huwa. Jadi isim fi'il itu kalau isim fi'il amr, isim fi'il mudhari masuk dalam kelompok dhamir mustatir apa? Wujuban. Kalau isim fi'il madhi maka dhamir mustatirnya apa? Jawazan. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Mata amkana ittisalu dhamir la ya'dilu ila infisali. Selagi memungkinkan menggunakan dhamir muttasil maka tidak boleh beralih pada dhamir munfasil. Selama kita bisa menggunakan dhamir muttasil, kita tidak boleh beralih menggunakan dhamir munfasil, ya. Nah, hukum tu fala yuqal qama ana. Hukum tu aku berdiri. Nah, dhamir muttasil bisa, ya. Maka tidak boleh dikatakan qama ana. Cukup qumtu. Akramtuka, aku memuliakanmu. Pakai dhamir muttasil, ya. Fala yuqal akramtu iyyaka. Maka tidak boleh dikatakan akramtu iyyaka. Kenapa? Karena pakai dhamir muttasil sudah bisa. Akramtuka. Enggak usah akramtu iyyaka. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul mufasil ita'atta ayaji al-mutasil. Dalam keadaan yang tidak darurat tidak boleh kita menggunakan dhamir mufasil jika masih bisa mendatangkan dhamir muttasil. Jadi kalau kita bisa menggunakan dhamir muttasil untuk melafadzkan sesuatu, maka jangan pakai dhamir apa ini? Mufasil. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Yajuzu laka fi ha'i salnihi al-ittisal nahwu salnihi wal infisal nahwu salni iyahu. Khusus untuk hak pada lafaz salnihi boleh menggunakan dhamir muttasil. Salnihi ya, boleh menggunakan dhamir mufasil. Salni iyahu. Ini berarti pengecualian, ya.
dari kaidah tadi. Kaidahnya kan selama bisa memakai dhamir mutasil, kita tidak memakai dhamir mufasil. Di sini ada beberapa pengecualian, yakni hak pada lafadz salnihi bisa menggunakan dhamir mutasil, bisa menggunakan dhamir mufasil. Bisa salnihi, bisa salni iyahu. Wa kadzalika fi'lun asbahahu. Nah, demikian pula fi'il-fi'il yang serupa dengan salnihi, dhamirnya bisa mutasil bisa mufasil. Nahwu ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyahu. Dirham ini aku berikan kepadamu. A'taitukahu, pakai dhamir mutasil. Boleh a'taituka iyahu. Berarti fi'il-fi'il yang setara dengan lafadz salnihi, dhamirnya bisa menggunakan mutasil, boleh pula mufasil. Wa bihi qala jumhur nuhati. Ini merupakan pendapat kebanyakan ahli nahwu. Wa dhaba Sibawai analitisala fiha wajib wa analinfisala makhsusun bisy'ri. Sedangkan Sibawai berpendapat hukum hak salnihi atau fi'il yang serupa dengannya itu sebetulnya wajib untuk mutasil, nggak boleh mufasil. Kalau ada yang mufasil itu khusus dipakai untuk syair-syair atau dawat syair. Kalau jumhur ahli nahwu mengatakan boleh pakai dhamir mutasil, boleh mufasil. Sibawai berpendapat mutasil itu wajib, mufasilnya hanya untuk darurat syair saja. Nah, warajih qaulul jumhur, yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Boleh untuk mutasil, boleh untuk mufasil. Itu hak pada lafadz salnihi atau fi'il-fi'il yang serupa dengannya. Tayyib. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang 11 ya, yang ke-11. Idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran fa innahu yajuzu ittisalu wa infisalu. Jika ada khabar kana wa akhwatuha yang berbentuk dhamir, maka boleh pakai dhamir muttasil, boleh pula pakai dhamir mufasil. Wahtara Ibnu Malik al-ittisala nahwu kuntuhu. Ibnu Malik lebih memilih memakai dhamir mutasil. Contoh kuntuhu, nah, tu isimnya kana, hak khobarnya kana. Nah, berupa dhamir kan, khobarnya kana. Maka di sini boleh pakai dhamir mutasil, boleh pula pakai dhamir mufasil. Untuk Ibnu Malik lebih memilih menggunakan dhamir mutasil, kuntuhu. Wakhtara Sibawai al-infisal. Sibawai lebih memilih pakai dhamir mufasil. Nahwu kuntu iyahu. Nah, tak isimnya kana, iyahu khobarnya kana. Nah, tapi boleh dua-duanya. Kuntu boleh, kuntu iyahu boleh. Cuma ada yang lebih memilih dhamir mutasil, kuntuhu seperti Ibnu Malik. Ada yang lebih memilih menggunakan dhamir mufasil seperti Sibawai. Nahwu kuntu iyahu. Ya, jadi kalau ada khobarnya kana wa akhwatuha berupa dhamir, maka dhamirnya boleh pakai dhamir mutasil, boleh pula pakai dhamir apa ini? Mufasil.
Wadzalika qauluhu rahimahullah, dan ini merupakan maksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wasil awifsilha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Nah, taib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk beberapa masalah berikutnya masih terkait dengan dhamir, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.